Sekalipun kita ada di sinode yang berbeda, tapi itu tidak membuat kita kemudian melihat pendeta lain sebagai kompetitor. Tidak melihat pendeta lain sebagai, oh ini saingan saya. Tidak, itu yang saya rasakan. Dengan kehadiran Bapak Ibu pendeta saja, padahal sudah tahu, pengkhotbah melatok, begitu toh. Tapi Bapak Mama pendeta hadir, wah itu buat saya sesuatu banget gitu loh. Terima kasih banyak buat Bapak Mama pendeta yang hadir. Tuhan mengasihi, beri kekuatan karena tidak gampang. Jadi pendeta di Gemit tidak gampang, saya tahu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami sekalian. Kami mengucap syukur bersama semua orang percaya milik kepunyaan-Mu dari berbagai tempat yang berkesempatan hadir di sini. Kami menikmati belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami semua orang berdosa yang tidak layak. Tetapi terima kasih di dalam Yesus kami mendapatkan jaminan pengampunan dan jaminan hidup baru. Tuhan sungguh baik bagi setiap kami. Hamba bersyukur bisa ada di gereja ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini. Urapilah, penuhilah hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Supaya setiap huruf kata kalimat yang hamba sampaikan betul-betul berasal dari Tuhan, mendatangkan sukacita, pemulihan, kekuatan baru, semangat baru untuk kami melangkah di sisa hidup yang Tuhan percayakan kepada kami ini dengan penuh takut dan hormat akan Engkau. Seutuhnya waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesai kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan yang dipilih oleh panitia dan diberikan kepada saya. Panitia mengangkat satu tema untuk sesi ini, yaitu kasih melanda TTS. Lalu ayat yang dikasih oleh panitia kepada kami adalah Roma 8 ayat 29. Tetapi saya mau ajak kita baca 29 dan 30. Ya, jadi ini yang disiapkan oleh panitia. Roma pasal 8 ayat 29, tapi saya tambah dengan ayat 30. Bapak Mama sudah lihat di Alkitab masing-masing. Dalam hitungan ketiga kita akan baca sama-sama. Sudah bisa Kakak? Ya, mari kita di Alkitab kita dulu ya. Roma 8, 29, 30, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setelah membaca dan mendengarkan penjelasan di bawah pimpinan Roh Kudus, saya dan saudara diberi kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Alkitab berkata iman bertumbuh dari pendengaran firman Allah. Dengar sungguh-sungguh iman sudah timbul. Apatah lagi ada kemauan yang kuat untuk mewujud nyatakan apa yang kita dengar, maka pertumbuhannya akan menjadi berlipat kali ganda. Karena Yakobus berkata, beriman tapi tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mati di situ bukan berarti tadinya ada iman lalu imannya jadi mati. Mati di situ sebenarnya berarti tidak ada iman sama sekali.
sekalipun KTP-nya Kristen, sekalipun keanggotaan gerejanya jelas, Gemit Efata, Gemit Maranatha, Gemit Immanuel, Gemit Petra, atau yang lainnya, jelas anggota gereja. Tapi kalau tidak ada buah-buah yang nyata, maka Alkitab berkata iman itu mati. Saya bersyukur di tengah-tengah kepercayaan yang Tuhan beri untuk melayani ke sana kemari, sampai suara tidak begitu baik, makanya saya minta sound system tolong kasih besar. Saya ada di sini malam ini. Ini satu syukur, satu anugerah, satu kehormatan yang Tuhan percayakan kepada panitia. Bagaimana tidak? Yang pertama, saya berkhotbah di hadapan pendeta-pendeta yang menurut saya ini orang-orang tua saya. Dari sudut waktu, sudut pengalaman, mungkin saya masih pemuda atau masih anak par. Beberapa hamba Tuhan di sini sudah masuk sekolah teologi atau mungkin sudah ditabiskan dan ditempatkan di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor. Saya dulu pemuda di Gemit Immanuel Oepura. Tapi saudara tahu toh, kalau sekolah teologi tidak kerjasama dengan Gemit, saya bisa masuk Gemit. Nah, beta susun pikir mau masuk Gemit dalam artian jadi pendeta di dalam jajaran kependetaan di Sinode Gemit. Beta pikir itulah. Yang beta pikir Gemit masih bisa terima katong sebagai mitra, itu syukur besar. Karena saya tahu Gereja Masehi Injili di Timor itu gerejanya Tuhan Yesus. Orang cinta Yesus pasti cinta gereja. Karena dalam pengakuan iman rasuli kita mengakui adanya gereja yang kudus dan am. Amin. Maka saya bahagia sekali. Mungkin ada 7 ada 8 pendeta di sini, Bapak Ketua Klasis. Aduh, saya rasa bahagia sekali. Saya bersyukur bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat sekalian. Sekalipun kita ada di sinode yang berbeda, tapi itu tidak membuat kita kemudian melihat pendeta lain sebagai kompetitor. Tidak melihat pendeta lain sebagai, oh ini saingan saya. Tidak, itu yang saya rasakan. Dengan kehadiran Bapak Ibu pendeta saja, padahal sudah tahu, pengkhotbah melatok, begitu toh. Tapi Bapak Mama pendeta hadir, wah itu buat saya sesuatu banget gitu loh. Terima kasih banyak buat Bapak Mama pendeta yang hadir. Tuhan mengasihi, beri kekuatan karena tidak gampang jadi pendeta di Gemit, tidak gampang. Saya tahu. Kadang-kadang ada waktu di mana saya tidak berkhotbah. Saya hanya mendengar curahan hati dari beberapa hamba Tuhan yang saya kenal baik di dalam wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili Timor, dan mereka bersaksi, mereka berbagi, sungguh tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu saya ada di Fatum Nasi. Fatum Nasi. Ini klasis yang Pak Hani ini siapa lah? Klasis apa Pak Hani tahun ya Ika Rambun. Kuam Fatu. Saya ada di Kuam Fatu bersama Bapak Hani dan Mama-Mama pendeta. Gemit semua. Karena saya punya kenalan dari Jakarta, pengusaha. Itu orang terlalu kaya sampai dia tahu mau bikin apa dia punya kekayaan. Dia takut nanti mati Tuhan tanya itu kaya supaya bikin apa. Maka dalam pergumulan tertentu, cerita panjang, akhirnya dia taburlah di beberapa tempat di wilayah TTS dan Sumba. Dia bangun gereja-gereja. Ada biaya 700 juta, ada 600 juta. Tanya Pak Hani, saya yang peresmiannya saya yang khotbah keliling. Dan wah saya senang sekali gereja-gereja dibangun di sana. Waktu itu saya khotbah 3 gereja Gemit semua dalam satu hari. Jadi kita jalan keliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Waduh, dan saya dengar teman-teman pendeta di sana berbagi pengalaman itu luar biasa. Kalau bukan kekuatan Tuhan, tidak mungkin orang bisa bertahan sampai akhir. Baru Gereja Masehi Injili di Timor punya penempatan itu kan luar biasa. Kau bisa masuk di kota tapi ikut proses dulu, dihuk-huk. Waduh, itu luar biasa. Adik perempuan dari istri saya yang paling bungsu itu, dia nanti tes vikaris pasti dia tes. S1 di Unkris, S2 di Salatiga, calon pendeta Gemit. Jadi saya dorong dia, saya bilang jadilah pendeta Gemit yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, jadi dampak buat gereja Tuhan. Jadi saya bicara ini apa adanya. Hari Minggu kemarin di wilayah pelayanan Tuhan yang saya pimpin di Gereja Amazing Grace Kupang, saya umumkan ada beberapa kegiatan setelah ini. Pulang ini saya dan Pak Yandi suhotbah. Dia bernama KKR Oi Bobo Bermasmur. Kalau itu bukan hanya Gemit lah, Katolik juga iko. Teman-teman Katolik gabung, GBI, GPDI, GSDA, pokoknya segala macam sudah. Ya,
Di dunia ini perlu berorganisasi demi keteraturan. Tapi kalau di sorga sana kan sudah tidak ada lagi masa sorga. Malaikat pengumuman bilang Gemit kanan, GSDA kiri, GBI paling belakang. Tidak ada. Di sini perlu setia kepada organisasi kita. Sekali lagi demi keteraturan. Supaya mati nah ada yang urus jelas. Di beberapa kasus kan orang mati berkotor bingung. Kok ini satu gereja di mana? Menurut saya kalau sekedar berkunjung itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kejelasan seperti kutu loncat, sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini. Bagian napas putus baru pendeta satu datang klaim bilang ini anggota di kami. Satu bilang tidak, kok ini sudah daftar di kami. Nah, satu juga bilang ini sudah daftar. Jadi dia bukan Gemit, bukan GBI, bukan GSA. Dia GKJJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Maksudnya jelas sedikit supaya kita atur yang baik. Di sinode kami sudah mulai menekankan itu. Karena sudah mulai ada PGI cabang NTT. Ketuanya dari Gemit, sekretarisnya dari kami. Jadi itu sudah diatur. Jangan macam-macam. Kita gereja sekarang masing-masing yang di rumah tangga. Saling menghormati, saling menghargai, saling membangun. Tetapi tujuannya jelas. Ya, final destination-nya sorga. Amin. Dan saya bersyukur saya ada untuk berbagi ini. Dan pengurus sinode kami selalu memberi pesan. Memang ada beberapa kejadian tertentu. Sampai ibu ketua sinode Gemit telepon saya. Ada kejadian di Kupang. Tapi itu sudah bisa dijelaskan satu dan lain hal. Waktu itu ada warga Gemit meninggal. Lalu saya tidak tahu entah bagaimana. Pokoknya di wilayah gereja itu pendeta tidak mau layani. Saudara minta maaf, ini berbagi dari kakak. Entah kenapa pendeta di wilayah Gemit tertentu tidak mau layani. Pasti ada satu dan lain hal. Tapi ini memang tidak bisa dihindari. Ini mau kubur, ini siapa yang mau kubur? Singkat cerita, telepon Sambeta. Aduh ini kemana ini? Akhirnya pergilah. Kubur. Hanya beta ini kan ibadah apa pasti jadi KKR. Nah itu masalah. Ibadah kematian juga KKR. Sedangkan waktu itu COVID lagi tinggi. Nah itu sebabnya ibu ketua, ibu Mary telepon. Mungkin kasih tahu bilang Pak ini ada COVID ini. Pak supi KKR. Tapi puji Tuhan dari sinode saya juga telepon saya. Aduh ini ibu Mary ada telepon kami ini bagaimana. Saya bilang siap salah. Saya tidak tahu. Bet kalau sepegang mic memang rusak. Bawaannya mau semangat terus. Tapi puji Tuhan, seiring berjalan waktu, karena kami ada di dalam organisasi yang juga ada aturan main, maka kami diatur, tidak atur diri sendiri. Seperti hal yang sama sering saya kasih masukan di kawan-kawan persekutuan doa tingkat sinode. Karena saya dibesarkan dari persekutuan doa, baru tahu pelayanan, sampai sekolah teologi, sampai jadi pendeta. Saya tahu pelayanan dari persekutuan doa tingkat sinode di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Bersama Pak Mel Adu, almarhum Pak Mus Laure, dan pembicara-pembicara dari kalangan persekutuan doa. Saya sering kasih ingat persekutuan doa tetap ada hierarkinya, ada leadership yang jelas, kepemimpinan yang jelas. Jangan angkat diri sendiri, jangan sesuka hati, jangan bikin sesuatu yang berbenturan dengan tata gereja di mana Anda bernaung. Kadang-kadang alasan bilang dapat penglihatan, dapat karunia ini itu, anggapin pendeta-pendeta dong susah tahu apa-apa lah. Dong sekolah teologi maka dong sekolah langsung. Bahasa-bahasa kayak begini. Kelihatannya rohani, padahal ada kesombongan di balik itu. Kelihatannya rohani, padahal sombong itu. Kenapa saya omong begitu? Bapak Ibu tahu apa itu sombong dan apa manifestasi sombong? Sombong manifestasinya adalah tidak mau diatur, itu aja. Sombong bukan dosa orang cantik, bukan dosa orang kaya, bukan dosa orang pintar. Orang biar tidak kaya, tidak pintar, tidak cantik, tidak tampan pun bisa tidak ikut aturan. Karena sombong persoalan sikap hati. Seorang teolog Katolik namanya Thomas Aquino. Thomas Aquino mengatakan sombong adalah ibu dari segala dosa. Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa kesombongan, setan sombong terlebih dahulu. Di sekolah teologi ada satu mata kuliah bernama angeliologi. Ilmu tentang malaikat.
Orang pernah tanya saya di radio karena saya buka pelayanan tanya jawab. Pak Pendeta, kau bilang Tuhan sucipta semua baik. Ini penanya sekarang di NTT di Kupang acara saya yang Mazmur pagi setiap Sabtu itu. Wih penanya dong kapal angin semua. Maksud saya begini, mereka juga bukan penanya sembarang. Mereka bukan jemaat sembarang. Mereka jemaat seperti Priscilla dan Aquila. Jemaat yang belajar sehingga Apolos biar pengkhotbah hebat, Apolos salah pun Priscilla dan Aquila tahu di mana salahnya. Saudara baca di Kisah 18 itu. Apolos punya talenta, Fasilida, pemberani dari Alexandria. Ini kampungnya para teolog. Tolong buka dulu. Kisah 18 mulai ayat 24. Ada kok panitia yang bisa baca Alkitab. Saya pun tim ya ibu-ibu sudah ada Pak. Belum ada ibu-ibu dari Kupang. Belum panjang umur ya. Ini ayat bilang begini Bapak Mama terkasih. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos. Yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dr. Lukas tidak berlebihan. Dr. Lukas mencatat ini sebagai informasi fakta yang ada di lapangan. Bahwa Apolos pemuda yang sangat mahir soal kitab suci. Bukan cuma itu. 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Ia berbicara, ini pengkhotbah semangat. Dan dengan teliti, semangat tidak asal bunyi. Ada orang semangat tapi out of Bible. Orang semangat tapi out of context. Ini sonde, semangat tapi tetap sesuai konteks. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Lalu apa yang terjadi? 26. Ia mulai mengajar dengan berani. Sudah jago Alkitab, khotbah, semangat, teliti, berani lagi. Saya suka sekali nih sosok pemuda pengkhotbah Apolos namanya. Lalu apa lagi? Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya. Priscilla Aquila itu jemaat. Apolos katakanlah ke pendeta muda. Jemaat keker Bapak. Wih ini anak semangat, ada kurang sedikit. Saudara lihat, ini jemaat model apa coba? Jemaat yang kemudian meneliti khotbah pendeta, menasehati pendeta, dan yang lebih luar biasanya, pendetanya juga rendah hati lagi. Kita kalau pakai label pendeta, karena kan tidak mau terima orang masukan. Tapi yang hadir ini tidak. Ini yang tidak hadir. Ini yang tidak. Kalau pakai label pendeta, Bapak Mama, susah dengar orang. Lu anak kemarin kau tong sekolah 5 tahun. Lu baru tahu baca buku Mana Sorgawi, lu sudah datang ajar katong 5 tahun pokok paka di sekolah teologi, lu mau dogmatika, sistematika, hermeneutika, homiletika, semua tika-tika. Lu datang dari lupa Mana Sorgawi. Tuhan baik. Tapi beta belajar dari ini. Dua-dua hebat. Jemaatnya keren, hamba Tuhannya keren. Ini yang membuat Apolos menjadi lebih berguna. Kenapa? Karena sekalipun dia mahir, pendeta mana sih yang sempurna? Amin. Tidak ada. Kita perlu saling melengkapi. Saudara lihat apa yang terjadi. Mereka membawa dia. Jemaat bawa pengkhotbah. Ini jemaat pintar. Dia tidak langsung togor di umum. Kontekstual sedikit. Mari kau tempi makan di rumah. Nah kira-kira. Mama ada masalah dan angka. Mari. Pasti baru mereka jelaskan. Wah. Ini pengkhotbah muda luar biasa ini. 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ. Supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya. Maka ia, perhatikan. Oleh kasih karunia Allah. Menjadi seorang yang sangat berguna. Bagi orang-orang percaya. Dalam kasih karunia terbukti. Orang yang hidup dalam kasih karunia. Manifestasi hidupnya itu rendah hati. Biar pengkhotbah KKR, pengkhotbah keliling. Tapi kalau ada senior kasih tahu, Pak tolong dulu begini. Ini contoh lagi. Satu kali, beta kegiatan dengan Gemit Kota Kupang. Jadi Bapak Ketua Majelis harus dulu toh. Kan persetujuan harus, ini beta bilang tanya pendeta dulu toh. Iya toh, supaya kita jangan sembarang gitu loh. Karena saya kalau masuk di Gemit, saya tahu doktrin Gemit, saya tahu tata gereja Gemit, saya tidak akan otak-atik gitu. Tidak boleh.
Tapi saya bilang tanya dulu, maka tanya, Pak Tera. Tera buka begini, siapa ya khotbah? Ini anak satu. Oke, beta tanda tangan, tapi bosan tolong kasih tahu sama Pak Mele. Kasih tahu sama Pak Mele bilang, lucu pas-pas. Karena bab tua pernah hadir, khotbah hampir 2 jam tuh, orang sudah mengerti ayat. Kau bekas ketawa sampai taguling nah. Di Gemit ini, kau BKKR di Kupang mau di mana? Kalau bukan di Gemit. Gereja raksasa di timur kan Gemit. Lu mau khotbah di mana? Jadi Pak Tera nih seulang-ulang ikut khotbah. Jadi dia bilang ini anak semangat supaya mah. Tipu lucu sampai-sampai kadang-kadang itu poin dong jadi kabur. Dan itu beta terima benar. Dulu beta terlalu lucu. Sebelum Pak Yandi nongol tuh beta sufadok dahulu. Ada barat, beta kasih tidur orang. Tapi waktu dengar Pak Tera omong begitu. Dan juga ada pendeta-pendeta senior. Bukan hanya dari Gemit. Dari sinode-sinode lain juga. Pak su semangat su bagus mah. Pak lucu terlalu over. Terlalu lebe-lebe. Sampai pernah ada ibu ikut KPI. Bapak tidak. Kan bapak dong memang kadang-kadang sial memang. Jadi harus ikut. Jadi maka bapak yang dong baik. Ibu ikut. Bapak tidak ikut. Ibu pulang bapak tanya, Pak Mel khotbah apa? Mam tua bilang begini, ibu susun tahu. Wah itu beda dengar betul. Wih celaka betul. Memang ini lah. Kalau kita hanya tahu main lawak, tapi tidak jelaskan ayat ini repot. Ya. Sebab ibu bilang begitu nah, ibu susun tahu lah. Pokoknya ketung ketawa sama kincing celana. Karena bab tua. Jadi wah waktu beta dengar itu beta langsung bilang, wih ini betul juga. Mulai itu. Hamba Tuhan kayak Pak Tera dan beberapa pendeta Gemit yang orang tua lah. Mereka bilang lucu boleh mah pas-pasan. Lucu yang bikin orang mengerti poin, nah itu boleh. Makan bepu lucu bikin sampai orang senang mengerti. Jadi ini betul agak baik ini sedikit. Lumayan. Beliau sudah terjadi penyembuhan. Kalau belum sembuh dulu tuh barat. Karena dulu sebelum saya bertobat itu memang kalau duduk mabok di mana, beta tentukan cerita lucu. Semua logat bisa, mau logat Madura, Bugis, Amnatun, Amnuban itu kan beda. Logat Mesara, Sabu Mesara itu beda dengan Sabu Liaya atau Sabu Timur lah. Rote ini, waduh, logat tuh tipu daya cerita putar balik. Orang berumah tangga dan masalah, beta kembangkan sedemikian rupa sampai sesuai dengan kejadian asli lah. Ini laki-laki memuluk ke perempuan. Jujur saja. Pikir-pikir. Tak usah terlalu makan puji. Tak usah terlalu sombong dulu. Orang tua ada nasihat untuk baik. Dan saya rasa memang agak lebih berguna. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat terkasih. Itu yang pertama ya. Saya senang ada di depan hamba-hamba Tuhan dan jemaat sekalian. Dan yang kedua. Sesuai dengan sejarah. 57 tahun lalu. Ya, menurut sejarah. Saya belum lahir. Karena itu tahun 65 kok. Nah beta lahir tahun 81. Tadi beta baca cerita dengan Pak Bupati bilang, saya kuliah di ATK itu 81. Lalu saya bilang, baru lahir. Maksudnya, Pak kuliah 81 nah beta. Itu mamtua berbukaan ke 10 kok memuku itu. Muku terlalu kuat, ini betul. Beb orang tua kan miskin. Bapak cuma sopir, dua-dua son tamat SD. Bapak sopir lah, SIM sumati dari 1986. Jadi tidak ada doi rumah sakit bilang, mama belu nih bebarana di rumah. Muku terlalu kuat, keluar tatoki di tempat tidur. Jadi lu sugeger dari 0 hari. Jadi lupa otak nih son batul sudah dari awal. Kok mama muku tatokin. Ya 57 tahun lalu. Menurut sejarah, karena saya belum lahir. Dan itu sejarah turun-temurun. Hari Minggu kemarin saya khotbah, saya masih singgung ini kegiatan. Di wilayah pelayanan. Di tempat Tuhan tempatkan saya itu. Saya masih singgung ini. Orang-orang yang mengalami dampak kebangunan rohani pada tahun itu. Ada yang sudah di Amerika. Ada yang sudah di Eropa. Ada yang sudah di berbagai belahan bumi.
Padahal dulu mungkin orang anggap enteng mereka karena masuk dari satu persekutuan doa, satu persekutuan doa, kadang-kadang tidak pakai alas kaki. Tapi cek, beberapa sudah jadi pengkhotbah hebat, dosen terbang keliling mengajar Eropa. Itu orang dari timur. Itu yang Paulus bilang dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. 27 sama-sama. 23. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalingkan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. 28, 23. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu punya otoritas luar biasa. Saya sedang bahas satu tema di gereja, yaitu dipilih dan ditinggikan Allah. Dia Allah yang hebat. Dia bisa meninggikan orang-orang rendah sampai ke titik paling tinggi. Tapi dia bisa kasih turun orang dari tempat tinggi sampai seperti Nebukadnezar, jadi kayak binatang makan rumput. Itu tercatat di Daniel pasal 4 ayat 24 sampai 33. Tapi tak usah baca, catat saja. Rasa diri hebat, Tuhan hela sampai raroso. Makanya Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya bersyukur ada di gereja yang bersejarah ini. Tetapi kalau omong-omong tentang mujizat, karena menurut sejarah kan di gereja ini orang bawa jemaat, bawa air dari bawah, mau perjamuan di sini, air jadi anggur. Kan sejarahnya begitu. Saya tidak ada, kok saya 81 nah. Itu 65, nah siapa mau cek. Waktu itu juga belum ada live di TikTok juga. Coba ada TikTok, maka rame, tidak ada. Tapi andai kata terjadi mujizat, saya sering ingatkan orang Kristen, bagi kita agama Kristen, tidak peduli sinode manapun, mujizat bukan tujuan. Mujizat hanya jembatan kepada tujuan yang sesungguhnya. Saya ngomong ini karena saya lihat sekarang kalau di media sosial, di daerah-daerah termasuk timur, di mana-mana. 2 minggu lalu saya ada di Amerika, 2 minggu lalu. Saya harus tanya jawab dengan saudara-saudara di Amerika sana, dan beberapa di antaranya sangat maniak mujizat. Saya bilang mujizat bukan tujuan, mujizat hanya jembatan. Seringkali orang menjadikan mujizat menjadi tujuan. Maka dari itu kalau mujizat ada, wah kelihatan terbakar dia, menyala-nyala, semangat. Kalau ada mujizat berkobar-kobar. Tapi persoalannya Tuhan ini, Tuhan yang kita sembah tidak selalu mau melakukan mujizat. Ada saat di mana dia bikin mujizat di saat kita masih bayi rohani untuk pengenalan kita akan dia, untuk tujuan yang sesungguhnya. Allah bisa bikin mujizat, tapi ada waktu di mana dia tidak mau bikin mujizat. Untuk melatih kita dewasa, memproses kita, memurnikan kita, supaya kita punya prinsip. Mujizat mau ada atau tidak ada, bagi saya sekali bertobat tetap bertobat, sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani. Mujizat mau ada kosonde, beta maju terus sampai finish. Jadi saya percaya mujizat adalah itu hanya sebagian kecil dari manifestasi kasih Allah, bukan seluruhnya. Hanya kecil aja, perangsang saja supaya kita maju kepada tujuan yang sesungguhnya. Tujuan kita Yesus, tujuan kita sumbernya, bukan percikannya. Amin Bapak Ibu. Bahaya orang bikin mujizat jadi tujuan. Seperti saya bilang tadi, tidak ada mujizat, bukan saja kendor, kadang-kadang mempersalahkan Allah. Bapak Ibu, bangsa mana di bawah kolong langit ini yang mengalami mujizat seperti Israel? Tidak ada. Israel adalah bangsa yang paling mengalami perkara-perkara spektakuler itu. 10 tulah di Mesir, itu mujizat semua Bapak Mama. Itu mujizat itu. Kok mujizat itu definisinya begini. Mujizat itu sesuatu yang tidak alamiah. Itu mujizat. Kalau saudara jalan di air kok tenggelam, itu alamiah. Tapi kalau Anda bisa jalan di atas air, nah itu dia nama mujizat. Amin. Kadang-kadang potong di persekutuan doa pakai istilah mujizat tidak tepat. Saudara-saudara bisa makan nasi kuning ini pagi, mujizat. Nasi kuning juga mujizat. Itu lebih cocok pakai istilah berkat.
Cukup. Karena itu alamiah. Nasi kuning ini bara santan, kukus agak lama. Mujizatnya di mana? Asal pastikan rao api jelas atau kompor minyak tanah stabil. Sumbu naik pas. Kadang-kadang bersaksi dan baru ini hari saya bisa naik ojek. Itu semua mujizat. Hoi, naik ojek juga mujizat. Mujizat itu yang spektakuler, tidak alami. Hukum gravitasi, gaya tarik bumi. Kalau batu melompat begini jatuh kembali. Karena ada gaya tarik bumi. Kalau batu melompat son kembali. Bet tembus ini plafon. Sunda plafon ini. Bet tembus sampai atas. Itu baru mujizat. Sama ke Henok dan Elia. Itu mujizat. Tak angka hidup-hidup. Bet lompat kembali lah. Bet lompat kembali lah. Bet harap jangan kembali lah. Tapi bensin sumahal. Maka kalau bisa naik terus sudah. Main kembali lah. Mujizat itu tidak alamiah. Air sungai Nil begitu baik-baik. Tak kujut Tuhan rubah jadi darah. Nah itu mujizat. Itu tidak normal itu. Tak kujut hujan es. Lalat pikat. Nyamuk. Segala macam balalang. Tuhan tuh hebat ya. Balalang pun Tuhan perintah ikut. Ini jemaat nih Tuhan perintah kepala batu beramah sat-sat. Belalang. Balalang dan nyamuk. Tahu ada main-main di gang mana. Tuhan bilang, hoi. Hantam itu Mesir dulu. Nyamuk keluar dedek satu-satu. Sudah lihat itu. Tuhan itu hebat. Makanya kalau ada manusia. Sudah dengerin cerita. Binatang Tuhan perintah sekali perintah jalan. Yunus coba-coba lari. Ikan ada berenang-berenang satu keluarga. Tuhan panggil yang paling besar. Woi. Siapa sendok buang dari kapal kodo. Ikan itu. Nyamuk. Sorry. Kita mesti omong sebagai pembanding saja. Nyamuk dengar. Balalang iko. Lalat iko. Ikan iko. Ular juga bisa iko. Kalau macam-macam kau Tuhan suruh ular keluar kau dedek lawan satu-satu itu. Semua iko. Jadi kalau ada jemaat kau bilang barenti mabok son barenti. Barenti salingkuh son barenti. Ingat bayar perpuluhan, tidak bayar perpuluhan. Sunika juga masih ada. WA tersembunyi. Bapak di Soe son ada, ma di Uganda banyak. Binatang Tuhan omong dengar. Manusia, pendeta omong sama pendeta suganti. Masih orang yang sama dengan dosa yang sama. Kesimpulannya apa? Sederhana, mau tersinggung. Binatang lebih baik. Itu aja kesimpulannya. Itu saja. Mau ngomong apa? Binatang lebih baik. Potong manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kok soalnya mengerti. Binatang yang sekali omong. Pidi gigi, dong gigi. Itu sudah kadang-kadang pusing juga. Binatang Tuhan omong dengar. Manusia omong. Sampai sudah terjadi mujizat. Sampai terjadi mujizat. Pikir jadi mujizat jadi bertobat. Ternyata tidak. 10 tulah itu mujizat semua. Laut Kolsum terbelah bagi 2. Itu kalau bukan mujizat apa? Itu tidak normal. Itu abnormal. Tuhan biasa Musa balah. Tiang awan. Panas besar. Timur Tengah. Bapak mama sudah ke Israel tahu. Timur Tengah panas mau mati. Tiang awan bisa awan bikin ke payung besar satu. Jadi ada enak sah. Hujan. Dingin. Tiang api. Apalagi. Mau roti dari sorga. Roti dari sorga, gereja yang kudus dan sorga. Apalagi mau daging, panggil burung puyuh udah ada mengkali kumpul keluarga. Tuhan bilang udah lapar, tapi kau dong makan sampai song. Lihat itu apa yang kurang coba. Tapi Anda tahu di satu tempat yang bernama Massa dan Meriba. Kanita mari sini dah. Tolong kasih mic satu supaya saya anak-anak ini baca Alkitab. Ini nona Soe juga. Itu pendeta tanpa duduk. Di sini DKI kasih. Tolong kasih mikrofon satu ya Pak, mic lepas. Saudara, di satu tanpa nama Massa dan Meriba. Kok bisa
Tuhan proses sedikit sah. Masalah apa? Air minum. Mereka bisa pertanyakan. Tuhan Allah itu ada atau tidak. Kalau laut terbelah, Tuhan Allah ada. Tiang awan, Tuhan Allah ada. Hanya persoalan air minum sah. Tahu Tuhan ada kosong. Aduh beta jadi Tuhan becek bikin mati satu-satu. Tapi beta mus cek batu-batu. Sial orang-orang begini. Mujizat ada makan rubuh ke. Saya nanti seberangkan di dalam konteks sekarang. Kira-kira contoh-contohnya seperti apa. Tapi mari kita lihat dulu. Keluaran 17 ayat 7. Jemaat baca dulu. Ini dengar. Dibacakan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini kira-kira kurang ajar kok. Saudara bantu orang, saudara bantu dia. Cara membantu saudara, istilah saudara sudah siap kok. Kadang-kadang kita bantu orang kan ada hikmatnya juga sesuai ajaran Alkitab. Bantu tuh ibarat kasih pancing deh umpan kalau cari sendiri gitu kan. Bukan buka mulut kok haus saya terus. Iya toh. Lalu saudara kasih begitu lalu saudara tidak bantu dia untuk melihat dia. Kira-kira ini orang dengan bantuan awal itu dia semangat juangnya timbul atau tidak. Tapi karena saudara misalnya 1 bulan melihat itu tidak ada perubahan dan dia juga merasa dulu dia baik sekarang barat. Ini orang kurang ajar. Kalau orang bantu kau bilang baik. Orang latih engkau supaya jangan jadi peminta-minta. Apalagi orang Kristen Alkitab ajar dari muda sampai tua. Raja Daud bilang aku tidak pernah melihat orang benar minta-minta roti. Dan kita memang tidak boleh bermental orang Kristen minta-minta. Ini Tuhan proses. Riki langsung tanya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Beta kalau jadi malaikat meminta Tuhan. Utus hamba cek dia di rumah. Beceknya langsung di rumah atau di gang-gang pas dia naik motor tuh banting deh motor-motor saat dia bilang. Gereja kalau liturgi biasa dia rasa ke Tuhan sana ada. Dia mau tuh yang ibadah yang baterai kayak orang gila. Sorry, beta mau ngomong, beta dibesarkan di PD. Tapi kita tidak seada-adanya asal lihat orang gematar. Ini beta pertanggungjawabkan beta pengajaran. Selalu ada bukti. Tunggu beta omong. Kalau ibadah yang kata liturgi, hormat bagi dia pikir itu Tuhan tidak ada. Dia bilang Tuhan itu ada kalau ketong sufoi semua di dalam. Itu baru Tuhan Allah ada. Bapak mama yang orang persekutuan doa, perhatikan pengajaran ini. Jangan serta-merta orang mulai foy begitu sudah bilang manifestasi Roh Kudus. Tolong kasih tunjuk satu ayat di Alkitab. Roh Kudus roh orang. Kalau ada orang berdoa kau disuruh mulai. Dengar. Dari mana kita bilang itu Roh Kudus? Justru data yang ada di kitab suci yang saya pelajari dan saya temukan, seharusnya Bapak Mama juga sudah menemukannya kalau Bapak Mama belajar sungguh-sungguh. Kalau ada fenomena orang tabanting, bataria, taguling di Alkitab informasikan itu lebih banyak pekerjaan setan. Mau lihat depo ayat? Markus 1 ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Apa yang membuat ini orang menjerit berteriak sambil goncang-goncang? Roh Kudus kok roh jahat. Beta bukan menghakimi orang membabi buta. Oh tidak. Saya beri diri saya jadi pendeta. Seorang apologet di Indonesia. Melakukan pembelaan iman. Saya belajar tidak main-main. Markus 9 ayat 20. Dengar yang suka taguling. Dengar. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Dengar. Apa yang bikin anak tabanting, tagoncang, taguling? Jadi seulang tahun ke-57 nih.
Semua persekutuan doa menyanyi puji Tuhan yang normal-normal saja. Kok Gemitu tidak anti pukul tangan kok. Amin. Gemitu tidak anti kita melompat asal yang pas-pas. Jangan yang kasihan. Ada tuh yang au. Baik pun kacamata pijat di sebelah. Saudara, lu au mah. Ini mata min barat ini. Kacamata jatuh pulang. Harusnya orang buta melihat. Ini orang melihat buta. Karena lu pukul di kacamata min. Tolong dong. Ini kegiatan ini penutupan. Jadi buatan tutup mesti clear. Amin. Jangan ada orang tagoncang, taguling, tabanting. Langsung kusu-kusu. Roh Kudus dahsyat. Roh Kudus kalau kerja, yang paling ditekankan itu buah roh. Kenapa? Karena istilah buah dipakai dengan tujuan. Orang mengerti yang paling bisa dikonsumsi itu buah. Itu paling dinikmati orang. Karunia setan bisa tiru, buah roh tidak bisa. Karunia setan bisa tiru. Musa datang taruh tongkat kau jadi ular. Firaun lucu. Ular. Woi, bawa sempun tongkat. Ular juga. Biasa aja kali. Setan kali. Jangankan yang begitu. Mesias yang asli, setan bisa cetak Mesias palsu. Nabi yang asli, setan bisa cetak nabi palsu. Ada rasul yang asli, setan bisa cetak rasul palsu. Maka kita percaya kalau ada pendeta asli. Ini pas lengkap semua. Saya yakin kok Mesias bisa palsu, nabi bisa palsu, rasul bisa palsu, masa pendeta tidak bisa palsu? Kalau ada majelis asli. Amin. Saya yakin bisa ada majelis palsu. Kalau ada persekutuan doa asli. Itu sudah. Saya yakin ini zaman ini jahat. Yesus tambah mau kembali. Fenomena ini semakin meningkat. Yang palsu-palsu itu. Kalau ada penglihatan asli. Ada juga penglihatan palsu. Kalau ada kepekaan mendengar suara Tuhan yang sesuai Alkitab. Yang asli. Ada juga yang palsu. Yang palsu itu ciri-cirinya apa? Tadi saya omong di kantor bupati. Yang palsu itu dia omong. Meleset. Ulangan. 18. 20 sampai 22. Kak, tolong. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Kenapa? Terus. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Mau tahu perkataan itu difirmankan Tuhan atau tidak? Jawabannya 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Omong kosong. Tadi selesai khotbah, beden Pak Bupati baca cerita. Pak Epi tahu. Pak Mel, yang Pak Mel khotbah itu betul. Saya juga alami waktu Baptua pencalonan 3 tahun lalu. Sebelum Baptua berdoa di itu tim doa, paket lain sudah doa. Jadi Baptua pun tim masuk, pakai ini tim doa yang sama. Anda lihat ini. Paket pertama masuk, tim doa berdoa bilang, Tuhan bilang Pak menang. Langsung Pak Epi, Pak Anak Buah bilang, tak usah berdoa, lihat Tuhan bilang dong yang menang. Jadi Pak Bupati, coba ulang. Maka masuk ke doa. Saudara tahu, Pak Tuhan penglihatan bilang apa? Pak Epi yang menang. Ini siapa yang menang sebenarnya? Ada doa 3 paket, 5 paket, semua pakai mahkota. Artinya semua menang. Bupati di TTS 3. Harba biru saya. Soalnya beta mesti omong yang bagian-bagian mesti cuci otak. Di Kupang juga paling banyak yang putar balik begini. Penglihatan bila orang nikah, dem bule Belanda. Jadi begini bukan bule Belanda, kuam fatu. Kalau Belanda betul. Bilang Belanda terakhir anak-anak dari Keletunan. Kan Keletunan kan kuam fatu. Besok khotbah di atas. Basmuti bumpi itu tahu. Jadi bapak mama kalau ada karunia bilang mengaku penglihatannya itu doa babai, uji babai jangan harba biruk. Beta sayang nih.
Beta ngomong karena beta tidak mau agama kita, iman kita, gereja dipermalukan hanya gara-gara ada orang mengatasnamakan Tuhan. Roh Kudus ngomong, tahu-tahu tidak terjadi. Berapa banyak yang penglihatan dari Yesus mau datang tanggal berapa? Boton tunggu Yesus, so datang. Bahkan ada yang sudah berdoa tunggu Yesus supaya Yesus datang bawa pergi surga. Bukan Yesus, polisi yang datang. Polisi. Yesus surga, polisi sel. Ada saja. Bab mama, kalau ada bahasa roh yang asli, oh iya, ada bahasa roh yang palsu. Bebung kawan orang sabu. Pak Pendeta, ini Pak apa orang. Beta kakak tingkat sekolah teologi. Anaknya pintar banget dari Sabu Timur. Datang di Kupang selama, merantau sekolah teologi di Jakarta. Sampai di Jakarta masuk di gereja yang doa, pendeta suruh bilang begini. Kasbara gerak lidah. Supaya bahasa roh. Bilang la. Ini kan kacau. Maksudnya bahasa roh itu tidak bisa diajarin. Bahasa roh itu murni dari Roh Kudus. Ya, bahasa roh di hari Pentakosta itu beda semua dan dimengerti. Yang kisah 2 loh ya. Ayat 1 sampai 13. Hamba-hamba Tuhan kepenuhan Roh Kudus, mereka berglosolalio, berbahasa lidah. Itu dimengerti, ya, beda-beda dan dimengerti. Banyak orang paksa jadikan data ini sebagai rumus, padahal ini data tidak cocok jadi rumus. Karena ini data namanya dalam ilmu tafsir deskriptif. Deskriptif itu hanya menggambarkan atau menceritakan peristiwa pada saat itu, bukan didaktis atau didaktik yang menjadi rumus. Kalau saudara baca Alkitab, Yesus jalan di atas air, tak usah iko jalan. Itu cerita dia pun nama. Yesus puasa 40 hari. Saudara puasa biasa, saya boleh. 40 hari, innalillahi wa innalillahi roji'un. Belum hari ke-40, hari ke-7, jemaat mari kita mati sama-sama. Ada orang paksa bahasa roh di kisah 2 ayat 1 sampai 13. Tapi kalau mau pakai pun andai kata paksa pakai, tolong sama dong. Yang pertama, beda semua. Kapadokia, Pontus, Partia, Elam dan lain sebagainya. 16 sampai 17 bahasa. Beda semua. Kalau mau ngotot paksa itu. Yang kedua, dimengerti. Sekarang punya nih yang populer. Sama semua. Tidak dimengerti. Semua sama. Bala. Dari hari kau teman nyanyi lagu. Baby bala. Makan baby pun kepala. Satu gereja. Bala. Bahasa roh apa bala. Yang tahu bala itu biskuit. Ya kan ada biskuit bala. Kau ngomong baru bilang. Panel ini susah nih murni lah. Sadap. Sone murni patah lu leher makan. Ajar selalu kau mengerti lu. Jadi pun kawan ya orang sabu. Ini anak bukan anak soal mengerti Alkitab. Salah satu nilai terbaik kakak tingkat saya. Oh skripsinya terbaik. Tidak mungkin orang bego. In pendeta bilang omong la. Dia karena su emosi. Dia emosi maka dia bahasa sabu. Nah bahasa sabu ini kalau dia puspit, itu lu habis. Bahasa sabu panjang lebar yang isinya adalah cuci makin pendeta. Bahasa sabu dia cuci maki. Nah itu bisa setengah jam lebih. Langsunin pendeta bilang puji Tuhan. Adik jangan tahan. Roh ada penuh. Ada jangan tahan. Ada su penuh. Terus kas bagarak. Dia tambah cuci maki lagi. Susah juga ya. Kalau kita omong begini bilang, Pamel atau su menyimpang. Tahu definisi menyimpang? Itu kalau tidak sesuai kitab suci. Orang sesat gara-gara itu. Matius 22 ayat 29. Itu sesat. Saya omong sesuai Alkitab kok. Sesatnya di mana? Perhatikan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Banyak orang semangat. Ini karena ulang tahun gerakan kebangunan rohani. Jadi hal ini tidak bisa dihindari. Harus dibahas. Banyak orang semangat. Tapi tidak mau belajar. Ini bahaya. Makanya persekutuan doa aja angka hati kau bikin sendiri. Izinkan pendeta bimbing Anda. Amin.
Kita tidak membatasi Roh Kudus, bukan. Percayalah, tidak mungkin Bapak-bapak pendeta cari hal dengan Roh Kudus. Tidak mungkin. Tapi kita mau yang terbaik. Kadang-kadang kan faktanya di lapangan laporan yang kita dapat tuh aneh semua. Bikin yang tidak sesuai, bukan bikin harum nama Tuhan, bikin kacau dan bikin malu. Saya tidak tahu di Soe, betul, saya tidak tahu. Di Kupang banyak yang bikin kepala sakit. Pengurus bersuku doa tinggal Sinode saya pun teman. Dan saya walaupun tidak di Gemit, sering diminta bicara di KPI dalam acaranya Gemit. Jadi saya bicara karena saya mengasihi Gemit. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak mengerti kitab suci, semangat tapi tidak belajar. Makanya Amsal 19 ayat 2, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jakarta tuh, ada orang tahu dia sekolah Alkitab 6 bulan ke 9 bulan, langsung jadi gembala. Sekolah 6 bulan langsung gembala. Gara-gara apa? Dia punya bisnis usaha. Jadi ini tahu orientasinya apa. Jangan sampai hanya mau hela perpuluhan. Iya. Tidak sekolah, kita ini sekolah sebelum cukup. Saya baru memulai kuliah S2 lagi nih. Saya rasa belum cukup karena ini pimpin umat. Saudara-saudara, waktu Daniel di dalam gua beruang. Bayangkan saja. Baru dia pun cerita asli, sesusah salah. Sampai di jemaat bateria, salah Bapak Gembala, singa. Ya, yang saya maksudkan singa. Waktu Yusuf dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, salah Pak, dan Sadrak Mesak Abednego, itu yang betul. Sembarang sah. Karena banyak duit, gereja fasilitas menunjang LED, videotron, lighting, soundnya nyaman, ya, setahu pakai dasi sedikit gembala. Makanya saudara, beta khotbah sampai pilih kasih, coba cek di YouTube itu. Khotbah di Jawa di mana bet fado ke serata. Mau Amerika man saya fad, tidak ada istilah itu. Kau jangan permainkan Tuhan Allah, firman kami ini sekolah teologi STH itu, sarjana teologi atau sarjana ketuhanan yang urusnya urus Tuhan perurusan. Jadi jangan coba dibengkok-bengkokkan. Amin. Jangan coba-coba dibengkok-bengkokkan. Saya yakin Tuhan tidak akan kekurangan stok menyiapkan pembela-pembela iman di zaman ini. Enak-enak saya pakai Alkitab, baru mulai putar balik firman. Tahu, Bapak dari semua penafsir yang menafsir secara salah, dia Bapak siapa? Setan. Karena dari awal tuh setan sudah tafsir ayat sembarang. Mau lihat dia pembukti. Firman awal Tuhan kasih di manusia bilang apa? Kejadian 2 ayat 16. Perhatikan. Ini firman yang Tuhan kasih di Adam dan Hawa. Aturan main. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sampai di situ. Hafal ini kalimat yang Tuhan suruh ya. Semua pohon di dalam taman ini apa? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Setan datang kutip ini ayat yang sama. Saya akan bacakan. Bapak Mama tolong perhatikan ini ayat. Nanti lihat setan rubah di mana. Kejadian 3 ayat 1. Perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Dia kutip yang tadi tuh. Tapi dia ada rubah. Bapak Mama kalau tidak teliti, Bapak Mama tidak tahu. Itulah setan. Dia bikin sampai ketong yang son teliti. Pikir sama. Sonde sama. Perhatikan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bapak Mama ada yang ketemu kok, setan rubah yang mana? Luar biasa. Di Kejadian 2 ayat 16 itu boleh dia buang, dia ganti dan jangan. Kalau boleh makan, itu menekankan tentang kasih Allah yang luar biasa. Di dalam kasih Allah memang ada larangan, tapi Allah bukan seperti monster yang tidak mempedulikan ciptaannya. Saudara lihat, tentulah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Tuhan bilang semua boleh, satu yang tidak boleh. Dia bilang semua jangan. Setan itu memang iblis. Anda lihat dia hanya rubah. Boleh dan jangan, maknanya beda. Boleh kan? Terima kasih Tuhan. Jangan kan? Kenapa jangan? Padahal kan kita butuh. Anda lihat setan itu kurang ajar sekali. Makanya kenapa sampai sekarang kalau Anda sudah minta ampun pun, dia akan datang lagi dan berkata, lu putar balik.
Dia itu kan diabolos, devil, iblis, pendakwa. Kita sudah minta ampun, kita sudah pemberesan. Jaminan firman Allah jelas. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi setan akan intimidasi kita, dakwah kita. Sehingga bilang kita tidak layaklah, kita tidak pantas. Setan penipu. Kita sudah diterima melalui Yesus. Jangan percaya dengan dakwaan-dakwaannya. Asal tetap hidup dalam pertobatan, jalan dalam jalan kebenaran. Amin, Bapak Mama Jemaat. Nah, kekasih Tuhan. Jadi mujizat yang terjadi 57 tahun lalu. Dan dalam kurun waktu 57 tahun ini masih ada mujizat-mujizat lain. Saya yakin, saya jelaskan ini bukan sebagai pendeta anti mujizat. Tidak. Saya percaya mujizat masih ada. Hanya saja saya percaya bahwa Tuhan itu tidak selalu mau melakukan mujizat. Kalau Tuhan melakukan mujizat, ada tujuan. Kalau Tuhan menunda mujizat, ada tujuan. Kalau Tuhan mengatakan tidak untuk sebuah mujizat, juga ada tujuan. Apapun keputusan Tuhan, ya, tidak, tunggu. Semua ada tujuan. Amin. Tapi itu hanya jembatan. Seperti Petrus, lihat mujizat, Tuhan pakai di perahu jadi mimbar. Tuhan khotbah di pantai Genesaret seturut Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Itu mimbarnya perahu loh. Ternyata ada pendeta Gemi tertentu telepon beta, kasih semangat saya waktu kami KKR. Karena nanti setelah dari Obobo bermasmur di halaman kantor PU Provinsi Obobo, kami akan KKR. Saya dan Pak Yandi lah. KKR di Tedis bersama Gemit Kota Kupang. Persekutuan Doa Gabungan Fatfeto. Ada pendeta Gemit yang telepon, Adimel, kakak dukung. Mimbar bukan hanya di gereja. Mimbar bisa pindah di terminal. Karena dari dulu Yesus khotbah di pantai. Bait Allah tertutup, pantai terbuka. Maka diberkatilah gereja yang tetap terbuka untuk KKR. Sebab kalau pemimpin gereja tutup gereja, Tuhan buka pasar. Tuhan buka pantai. Tuhan buka tanpa terbuka. Tuhan bisa buat. Yang penting Injil disampaikan. Waktu di pantai Genesaret itu, Tuhan Yesus pakai perahu Petrus dan selesai khotbah, Tuhan bilang tebarkan jala, bertolak ke sejauh, tebarkan jala sebelah kanan. Petrus tuh anak pantai, nelayan. Tuhan Yesus nih anak mebel. Tukang kayu tuh, mebel tuh. Kan dia istilah keren mebel. Ya saudara, Tuhan Yesus orang Jawa, bukan. Logikanya, kalau nelayan, dia tahu omong nelayan satu profesi pengalaman sama nyambung gitu loh. Ini anak mebel suruh tebarkan jala. Petrus itu tahu siang itu tidak mungkin ada ikan. Ikan turun sampai dasar bahkan sembunyi di kolong-kolong. Ikan itu keluar malam. Nah malam saja Petrus tidak dapat. Sudah semalam-malaman tebarkan hela sampai pagi nol. Sardin satu ekor sudah muncul. Nah ini anak mebel datang bilang, buang pikanan. Yesus omong Petrus bilang, kata semalam saya sudah dapat. Sudah kau guru ya omong jadi sudah. Helapi tahan tarontong. Sampai dipanggil sang Kobus de Ande dengan Anis, Yohanes. Wah Anis, Kobus, Ande, cepat. Helarui tahan tarontong. Tapi kalau Bapak Mama baca terus, apakah kemudian Petrus kagum dengan ikan itu? Lalu bilang, ini ikan pemontok-montok lah. Ternyata tidak. Dia lihat ikan dia tersungkur. Dia tinggalkan ikan itu. Dia ikut Yesus. Mujizat hanya jembatan. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jadi mujizat tidak bertobat. Cuma buat apa? Percuma. Amin. Bahkan menurut saya kalau terlalu tekankan mujizat, orang sakit sembuh-sembuh, lama-lama bukan KKR lah, KKJ. Kan KKR kebaktian kebangunan rohani atau KPI kebaktian penyagaran imam. Tapi kalau hanya mujizat keuangan, itu kebaktian kebangunan jasmani. Kan dia hanya urus tenggorokan sakit, pinggang sakit, ini sakit, itu sakit. KKJ. Kau tahu mau KPI, KKR atau KKJ? Mujizat mah gampang. Itu cuma bonus, bukan tujuan. Sebab kalau kita bicara nats yang panitia kasih kepada kami, itu ayat bilang kita yang ditentukannya dipilih. Itu berkat lebih luar biasa.
Mujizat ada limit, pengetahuan ada limit, bahasa roh ada limit, penglihatan ada limit. Tapi keselamatan itu tidak ada limitnya. Kenapa? Karena itu adalah berkat rohani. Dia lebih dari sekedar berkat jasmani. Berkat rohani yang mana yang dimaksudkan di dalam Roma 8 ayat 29-30 itu senada dengan beberapa data lain. Misalnya Efesus 1 mulai ayat 3. Ayat 3 dia bilang begini, perhatikan. Izakar. Efesus 1 mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa Bapak Ibu? Segala berkat rohani di dalam sorga. Kalau berkat jasmani ada limitnya. Biar orang lumpuh bisa berjalan, tapi nanti dia mati lagi. Orang mati bangkit, tapi dia mati lagi. Tapi yang ini tidak bicara itu. Atau berkat jasmani yang lain. Mau kaya ke apa, rumah banyak, deposito banyak ke apa, ya tetap tidak bisa bawa mati. Makanya kalau ada orang mati baru dia taruh ijazah di peti. Ditanya keluarga, mau tes kerja di mana? Ini ijazah nih laminating bingkesan dia ruang tamu. Ini dong foy taruh di peti nah. Tugu buaya satu renteng judi karena bilang mbak ini kuat kopi. Tugu buaya satu renteng temos air panas galas dan sendok. Berkusu-kusu di jenazah. Opa aus na eo sendiri. Kacau betul. Orang mati dengan orang hidup tidak ada hubungan. Nah ini pas, ini tim doa. Lebih omong sedikit dulu. Karena tim doa di Kupang begitu soalnya. Orang sakit, penglihatan bisa begini. Ini Tuhan ada kasih tunjuk bilang omong di nenek di kuburan. Termasuk ada salah di nenek. Aduh, penglihatan iblis apa ini? Penglihatan tuh alat ukurnya, alat ujinya ini. Kalau sesuai dengan ini, itu dari setan. Contoh dalam kasus yang saya bilang ini. Orang mati suabi, son kembali lagi. Ayub 7, 9, 10. Ini memus omong ulang-ulang terus kok mengerti. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan muncul lagi, terus. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Tidak kembali lagi. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Son ada yang kenal. Orang mati 3 hari. Kan jendela tergoyang. Aku emang nenek datang. Siap amin pinang kapur dan daun siri. Cepat. Ini ayat salah kok. Nenek datang. Mereka tanya, Pak kalau mesel kuburan boleh atau tidak? Boleh dong. Asal demi keindahan, demi kebersihan, kerapian. Kenapa tidak? Tapi jangan didasari dengan kepercayaan. Pasang saat keramik bilang nenek sorry waktu itu son datang. Tokir keramik kedua. Pasang saat tahu sahabat mendet orang mati su habis. Ada sah. Sorry ini penyakit ini. Dan yang bikin beta tersinggung marah tuh gara-gara Anda pakai nama persekutuan doa. Itu yang bikin jengkel. Kalau kita ajar lain lu pilih lain. Ini Tuhan akan tunjuk yang ada masalah dan nenek. Nenek di mana sumati? Dari tahun 96. Orang sumati itu dia pun marah, su hilang, dia pun cemburu, su sonada, dia pun kasih su sonada. Makanya sebenarnya rayakan ulang tahun orang mati son perlu lah. Orang sumati juga bikin kue, nenek mari kau tiup, su nenek di mana? Dia tiup, lu belum lari, belari duluan. Lu belum lari, betul. Suka aneh-aneh Pak. Ini malam penutupan saya beta mesti kita. Kadang-kadang suka aneh. Tambah satu lagi dulu Kak. Pengkhotbah 9 ayat 5-6 supaya clear. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Jadi lu jangan bilang nenek muka asam. Tidak ada itu. Terus. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Sudah habis. Terus. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Selama-lamanya kalau orang mati tidak ada kontribusi apa-apa, jangan tanya dia aja urusan dan dia di bawah matahari. Tidak ada urusan. Dia sudah tidak benci, tidak marah lagi. Jajan tipu bilang, dapat nenek muka asam Baru dia itu mimpi nenek bilang, sudah di PNS. Selupa amit kuburan. Saya bapak dan mama pun kuburan saya bikin jadi satu bagus tempat duduk-duduk kami. Tapi minum kopi, tapi kopi bet sendiri. Saya ada mbak tua, ada mam tua angka sudah. Itu baru dia kurang beta Scooby-Doo.
Lari pasti. Tapi kan kita cuma ngerti ayat. Clear ya, Bapak Mama ya. Tolong kalau ada penglihatan begitu langsung thinking. Dalam nama Yesus. Begitu. Jangan bilang terus Tuhan terus. Selain nenek siapa lain? Oh. Oke. Om di Keletunan. Oke. Askar mana yang di Nunuk Nemat? Itu juga. Oh Nunuk Nemat juga. Ada sin manusia. Bikin kotong kapal sakit. Betul cinta in negeri. Tuhan mau bawa keliling BP dunia mana. Paling bergairah kalau ada di Sindong. Semangat sekali. Serius, beta tahu Tuhan punya maksud untuk di negeri. Amin. Jadi kalau jasmani itu ada batas. Karena orang pasti mati. Dan mati tidak bisa bawa apa-apa. Amin. Jadi ini sekaligus peringatan buat anak-anak di sini nah. Orang tua dong masih hidup nah. Tolong dulu. Amin. Gaji, kas lebe, beli kabaya baru. Tahu sama tua minta. Saudara, pilih orang tua berumah, tangan kosong, dan bawa sesuatu. Tanpa ngomong, pesannya beda. Setelah sibuk, supaya bini, selupa yang tua dua. Tolong masakan enak, kirim sekali-sekali. Bapak ibu paling tahu, bapak ibu, mama bapak mungkin makanan kesukaan apa. Susah apa beli, kasih dia batik baru satu. Kasih kejutan, dia minta. Saudara percaya itu dia masuk kamar, dia nangis tengah mati. Dia berdoa buat Anda. Ini sudah datang, bawa apa-apa, datang pinjam doi. Iblis besar. Batong ajar lain dia bikin. Ini susah bawa apa-apa lain. Datang leher miring. Mam tua tanya, kenapa? Hoi Marta. Kenapa? Koperasi. Pinjam koperasi 4, 2 sulunas, 2 ada buruh. Saudara dengar. Dongson minta. Tapi selagi dong belum tutup usia, buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Sehingga nanti kalau mereka meninggal, Anda menangis di petiju orang percaya, Anda menangisan itu jujur. Oh iya dong. Ada anak kurang ajar sampai mama mati. Mama mati gara-gara dia. Hati bangka gara-gara dia. Nikah deh orang yang dari awal pacaran mama sudah bilang. Jandain satu, alis mata tal-tabal. Sana. Karena ada orang tua di Kupang. Bila laki-laki alis mata tabal itu jahat. Apalagi kalau alis mata bakal tumbuh sampai sini. Dia pukul lu sampai helaster. Labai jangan. Manona sucinta. Bilang, sucinta nah. Oke, sucinta akhirnya nikah. Betul toh. Rumah tangga jalan baru 3 bulan. Datang ame. Verban di sini. Mata kiri bangka. Mama bilang kenapa? Tatoki di tembok. Alis mata tabal pukul. Ampun. Kan mama su bilang alis mata. Tapi begini. Saya ketawa tuh karena begini. Saudara itu cuma contoh. Jangan saudara lihat orang alis mata tabal langsung bilang begini. Jangan, ini kan contoh. Tidak semua yang alis mata tabal itu jahat. Nah, itu sudah. Kadang-kadang jemaat mau cerita dong tafsir lurus nah. Dia mesti beri penekanan lagi. Susah juga. Anda kalau orang tua masih hidup, bikin yang terbaik. Dia meninggal, Anda menangis di peti. Ketong percaya. Yang hidup sana ada kontribusi hanya bikin hati bangka. Wih mama mati dia paling foya di peti. Oke mama. Tetangga semua su tahu. Dia pada baterai dia bilang putar balik. Lu penyebab. Oke mama kenapa kau terlalu cepat hoi mama. Oke mama beta belum bisa balas. Mama ini mama sumati lah mama koe.
Betson tahu ini utang mau pinjam di siapa lah mama. Sial. Baru pakai menangis begini. Aduh Tuhan kenapa ame mama Tuhan lah beta duluan Tuhan Malaikat yang bilang begini, weh bodoh kasih ini lu. Sampai 3 hari lu pasti mati setan. Lu pakai acara minta lah. Malaikat sebelah sini rau dia. Dia minta lebih dari sedih. Asin cabusan dia. Semua berkat jasmani terbatas. Tapi nats yang dikasih di bawah tema kasih melanda TTS. Kasih Tuhan itu kasih yang kekal. Kenapa? Karena berkat jasmani ada start, ada awal. Sejak lahir kau mulai rasa itu saloyor, kau pampers, kau baju, kau ya nanti mati jas terakhir. Tapi yang saya juga bingung tuh kenapa ya? Selalu ada Alkitab di dada begini, yang mati. Padahal yang mati son tahu baca Alkitab. Selagi dia hidup, ini kasih dalam rangka masih hidup, san pernah baca Alkitab. Geser TikTok itu bisa 6 jam. Naik turun naik es kembali. TikTok dia ada waktu, Alkitab tidak ada waktu. Tapi mati taruh di sini. Mama bapak mati, tak usah taruh. Orang di kampung butuh Alkitab. Cabut. Lu mau baca di bawah. Saya bapak mama mati beta yang kubur. Beta usah taruh Alkitab. Sudah. Karena selagi mereka hidup, saya selalu datang, telepon, bawa makanan, kirim doi. Aman, mati. Son menangis, bukan apa-apa. Daripada baterai putar balik di PT situ. Aman? Hidup, son pernah bantu orang tua. Menipu acting lebih dari paling menderita. Beta ke mama hidup, tak kunci cek berhela masuk. Sana, biar kau ikut. Biar. Begitu. Kungfu. Berkat rohani itu berupa pemilihan. Dan itu sifatnya kekal. Makanya setelah Efesus 1 ayat 3 yang menjelaskan adanya berkat rohani. Ayat 4 dan 5 seterusnya bilang begini. 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Haleluya. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara lihat di sini. Pemilihan itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Hanya ceritanya baru ketahuan. Karena pertobatan kita beda-beda. Semua bapak mama pendeta punya cerita sendiri. Bagaimana kok bisa komitmen menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Itu pasti ada cerita. Saya juga punya cerita sendiri. Bapak mama sudah punya cerita sendiri. Ada yang melalui mujizat. Amin. Ada yang melalui masalah ini itu. Amin. Saya diinjili mantan narapidana. Ya Tuhan utus mereka datang injilan. Injili kami di terminal Oepura. Ada sekitar 30-an anak. Semuanya mendengar berita yang sama. Semuanya mendengar penjelasan yang sama. Semua mendengar tantangan yang sama untuk bertobat. Artinya secara umum semua dipanggil. Tapi ternyata ada yang namanya panggilan khusus. Ada namanya general call. Ada yang namanya internal call. Dan ternyata saya dapat itu. Alkitab berkata banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Itu maksudnya itu. Secara umum semua dipanggil. Tapi kadang-kadang dalam KKR kan kita altakor berapa yang bertobat. Cuma 1-2 orang yang maju. Kadang-kadang ya. Kalau KKR di mana-mana. Nah waktu itu dari 30-an anak hanya saya yang mendapatkan panggilan khusus itu. Saya mulai mengerti waktu Tuhan bagi saya. Dan akhirnya saya ada sampai saat ini. Itu hanya bagian cerita. Padahal Mel Atok itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Bapak mama pendeta jemaat majelis semua yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kita semua telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Saya perlu beri penekanan kekal. Karena ada yang bilang, oh nih kalau orang sudah terima Yesus keselamatan bisa hilang. Kalau keselamatan bisa hilang, berarti bukan hidup kekal. Karena kekal itu selama-lamanya. Kalau keselamatan bisa hilang, berarti Yohanes 3 ayat 16 dia bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup sementara. Oh bisa hilang nah. Tapi dia tidak menjaminkan hidup sementara. Dia jaminkan hidup kekal. Makanya kalau kita bikin tema kasih melanda TTS itu kasih yang kekal. Itu seturut dengan Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang apa? Kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kasihnya kekal. Tidak ada sementara-sementara.
Doktrin jangan abal-abal. Ya tapi Pamel, tapi ada orang yang karena kalau dia ikut-ikut lalu dia pindah agama sampai dia mati dia son kembali ke Kristen. Apakah itu kategori kehilangan keselamatan? Tidak. Dia bukan kehilangan keselamatan. Lalu apa? Dari awal dia tidak pernah selamat. Ulang. Tidak ada kehilangan itu. Dari awal sekalipun dia agama Kristen, KTP Kristen, anggota Gemit Maranatha, tapi ternyata dia pindah agama, dia mati dalam satu ajaran yang tidak percaya Yesus. Ini orang bukan kehilangan keselamatan, dia tidak pernah selamat dari awal. Berarti Yudas itu kehilangan keselamatan? Tidak. Yudas tidak pernah selamat dari awal. Mana buktinya? Yohanes 6 ayat 64. Yudas itu dari awal tidak pernah percaya. Orang terima Yesus itu anak Tuhan, Yudas itu iblis. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nangkap? Jangan bilang Yudas itu pernah selamat, tidak pernah. Karena Yudas tidak pernah percaya. Dan Yudas itu anak Tuhan, siapa terima Tuhan itu dia diangkat jadi anak Allah. Yudas bisa-bisanya ikut melayani, tapi iblis. Jadi Anda jangan kaget, jangankan jemaat, pendeta pun. Seperti pendeta yang beberapa sudah jadi ustadz mengaku hantam down di YouTube itu. Lu kalau masuk agama lain lu masuk selalu jauh takati bepu agama taruh selalu. Ketemu agama son pernah ajar ganggu orang bu agama. Kami ajar hargai agama lain. Tapi lu jangan coba ganggu bepu agama. John Calvin mengatakan anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Masakan aku hamba Allah, kebenaran Tuhanku dipermainkan, lalu aku diam saja. John Calvin bilang anjing lebih baik dari beta. Enak-enak, beta tahu. Kau tahu ganggu orang, memang tidak. Kami paling toleransi. Lu jangan coba ganggu beta agama. Lu kalau pendeta pindah masuk jadi ustaz tetap, lu urusan, sudah ada masalah, sudah ngaruh, sudah ngefek apa-apa. Tapi lu jangan sebarkan berita hoax di media. Lu pikir kau tidur. Bang bebas teriak. Yudas tidak pernah percaya dari awal. Jadi kalau ada di antara kita yang ini hari ikut KKR, tak kujunan 2 bulan dan pindah. Saudara model ke Yudas. Saudara ya Yudas, mama bakal kadi. Sepupu kandung. Biasanya kaget ya orang begitu. Asal beta biasanya agak ya namanya manusia kita hati tergores sedikit. Sama-sama melayani itu kuji supaya bersaksi bilang Yesus bohong. Itu bepu emosi lah. Coba lu buktikan Yesus bohong di mana? Di depan banyak orang aja Yesus pernah khotbah. Kalau memang saya berdosa, siapa berani tunjukkan dosa saya? Coba, siapa? Tidak ada Yahudi satu pun bingung. Dia salah di mana? Tidak ada. Kalau saya yang ngomong begitu, coba tunjukkan salah saya. Oh habis. Apalagi kalau bebek tua ada habis. Bapak, lu betul kok. Orang tua bangun bersaksi, bebek hancur di sini. Itulah kita. Tapi Yesus. Orang terima Tuhan sejati itu anak Tuhan. Yudas bisa melayani Tuhan anak iblis. Ya. Tunjukkan dulu. Ini kejadian berapa? Yohanes berapa? 6, 70, 71. 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Seorang di antaramu adalah apa? Yesus bermaksud siapa? 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Itu ya Tuhan pengkarjaan ini luar biasa ya. Ada orang yang hidup luntang-lantung ke beta di jalan. Tuhan pilih jadi hamba Allah. Sama kayak Paulus. Penjahat, pembunuh. Tuhan bisa rubah jadi hamba Allah setia sampai mati. Tapi ada yang pakai stola di gereja. Yudas. Sorry. Beta omong ini pas kok. Oke, pas ya. Ada yang kekotong harba biruk di jalan, tikam orang, potong orang, pencuri. Beta ini perampok besar dulu. Dulu kalau beta pakai celana baru, jemuran tetangga. Ini kalau ini sondel lah. Saudara pun ini ada yang lihat, jangan sampai coklat juga. Ini isu Injil ini. Tapi kalau dulu tetangga tuh jemuran. Gantong lewat dari jam 10 bantu angkat. Bantu, isi di lemari saya. Ini pencuri besar nih, jahat ini. Itu ada pendeta Meki Asbano di situ. Saya pun kakak tuh. Itu saya pun kakak tuh. Pendeta Gemit. Kita dua buka persekutuan sama-sama di rumahnya Pak Gubernur di Oepura tuh. Saya yang ketua pertama dengan beliau pengurus. Kami semua mayoritas dari pendeta Gemit. Beta pendeta GSJ. Tapi mitra kita kuat sampai hari. Hampir semua tim pendeta Gemit semua. Beta dan 2 orang. Beta pendeta Angke. Pendeta GSJ. Yang lain Gemit.
Satu ketua klasis di Kupang Barat. Enak, semangat. Saya pikir begitu dong. Orang datang berkunjung di Amazing Grace, tidak pernah saya bujuk jadi anggota. Silakan tanya di Kupang. Orang datang belajar firman, masa tidak boleh Mama Pendeta? Mereka punya kebutuhan lebih. Mereka bilang, firman mana lebih dengar tambah kau catat. Bahkan ada pendeta gemit yang sering ikut ibadah raya. Saya ngomong, biasanya mau ngomong nama karena belum minta izin. Serius. Datang ikut kau catat. Luar biasa nih Mama Pendeta. Dia pun kakak tingkat di SMA dulu. Belum bilang kok ini kuliah gratis. Catat sudah mau. Amin. Iblis. Kita yang luntang-lantung di jalan tukang pencuri. Itulah kasih karunia Allah itu ya. Kasih melanda kita tidak ngerti. Penjahat ke katong sampai jalanan. Sampai tetangga. Dosa omong di tetangga. Dompu anak bilang. Jamaah ini setan satu. Serius beta terlalu kurang ajar. Beta jahat sekali. Tanya itu kakak Mek gitu. Dia nakal di zaman dia. Saya nakal di zaman saya. Aduh nakal sekali. Saya tikam orang di muka gereja. Immanuel Oepura. Gemit Immanuel Oepura. Saya tusuk orang-orang Sumatera. Tuhan Yesus tolong beta rodok terus. 10 lubang. Dari sekolah minggu kami kurang ajar. Itu Immanuel sekarang sudah besar. Immanuel masih model kayak begini. Agak lebih panjang sedikit. Pohon terang naik sampai plafon. Kami sekolah minggu. Acara bakar lilin. Beta bukan bakar lilin. Beta bakar di pohon. Gereja hampir terbakar. Kok beta bakar di pohon. Di pohon ada unsur plastik begitu. Gereja hampir terbakar. Anda lihat dari kecil kita kurang ajar. Karena papa santau gereja. Mama santau gereja. Hidup. Aduh penipu putar balik. Bersina penjudi. Anak mau jadi apa? Beta heran Tuhan mau pilih. Beta semangat. Sampai hari kalau beta semangat begini. Bukan balas kasihnya. Ini hanya bentuk syukur. Ini hanya bentuk syukur. Dia pilih penjahat jadi hamba Allah. Sedangkan banyak orang yang di gereja ternyata penjahat. Nah kita tinggal periksa diri kita. Mau jadi yang latar belakang hancur dan bertobat. Atau pelayanan-pelayanan tahu-tahu ular. Pelayanan-pelayanan tahu-tahu serigala berbulu domba. Kalau ada pendeta begini bertobat. Kalau ada majelis begini bertobat. Kalau ada panitia, apa yang kegiatan? HUT, GKR. Kalau ada yang masih harba birok. Saudara panitia padahal ada perempuan piara selingkuh terikat video porno. Ya, masih ikat swangi setan, makan doi pencuri nota fiktif. Bertobat ini malam. Soalnya masih ada acara pengutusan lain. Untuk merintis ya. Karena pengutusan dan behotbah sedikit lah bilang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri sama-sama jemaat terkasih Tuhan baik. Wow, luar biasa. Bapak Ibu jemaat, orang-orang percaya. Khotbah ini hanya bagian dari kebaktian penyegaran iman. Kita sudah beriman semua. Tapi kita disegarkan lagi malam ini. Sebagai pengikut Kristus kita semua punya pengalaman berbeda-beda. Tantangan kiri kanan muka belakang. Satu belum selesai, satu sudah datang. Tapi kita dididik untuk lebih membesar-besarkan Allah daripada membesar-besarkan masalah. Malam ini yang lemah dikuatkan. Malam ini yang jatuh diangkat kembali. Malam ini yang ada motivasi-motivasi bengkok diluruskan. Malam ini Tuhan bisa mengerjakan mujizat sesuai kehendaknya bagi yang membutuhkannya. Kita tidak bisa membatasi Allah. Tapi kita diingatkan mujizat hanya tujuan. Supaya kita lebih cinta dia, lebih sungguh-sungguh mengenal dia. Tinggal di dalam dia, dia tinggal dalam kita. Firman-Nya tinggal dalam kita. Dan tentunya kita melakukan firman-Nya. Jangan mengaku sudah selamat kalau tidak ada buah-buah kehidupan. Roh Kudus tolong kami semua, hamba-hambamu. Baik kami hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis, panitia, semua jemaat, tamu undangan yang hadir. Sejauh suara hamba dapat didengar, hamba mohon Tuhan pakai suara sederhana ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Menjamah, memulihkan, membawa kami semua ke dalam pengenalan yang lebih kuat kepada Engkau. Diberkatilah perayaan 57 tahun gerakan kebangunan rohani di Soe ini Tuhan. Dari hari pertama sampai hari ini kami merasakan Tuhan turut bekerja. Acara yang tersisa kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Apa yang hamba khotbahkan pasti tidak sempurna.
Tapi Yesus yang sempurna berjanji, 2-3 orang berkumpul, engkau ada di situ. Engkau ada di sini malam ini melalui rohmu. Maka hamba percaya tidak ada satupun kami yang pulang dengan kecewa. Semua kami pulang dengan berkat yang melimpah-limpah. Semua yang percaya kita sangat diberkati. Kita dipulihkan untuk membawa pemulihan. Dalam nama Yesus kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 1, 2, 3. Salam. Silakan duduk jemaat terkasih.